China berani senggol bacok Jepang. Pepatah mengatakan jangan pernah membangunkan singa tidur, karena apa yang terjadi selanjutnya akan mengerikan. Ya, saat Jepang dan Jerman memulai invasi dan Perang Dunia Kedua, keduanya tentu tidak mengira negara mereka akan kalah. Namun, mereka kalah, dan sebagai sanksi untuk memulainya perang, kedua negara itu tidak diperbolehkan punya militer selamanya. Sebagian mengira hukuman itu adalah bentuk penghinaan, tapi sebenarnya hukuman itu adalah manifesto ketakutan dunia terhadap dua negara pemicu Perang Dunia Kedua tersebut. Karena jika Jepang dan Jerman masih boleh punya militer yang siap menyerang negara mana saja, kekuatan mereka telah teruji hampir menghancurkan dunia. Maka dan itulah, mereka hanya diperbolehkan punya militer untuk membela saat negara mereka berada dalam ancaman negara lain. Lalu, bagaikan singa tidur, kedua negara mulai jauhi area perang dan mulai terfokus membangun negara mereka setelah kekalahan Perang Dunia Kedua. Sadar atau tidak sadar, China telah bangunkan singa tidur yang sudah diam selama 75 tahun. Jepang mulai perkuat militer untuk pertahankan Indo-Pasifik, termasuk ikut dalam laga Laut China Selatan. Hingga tahun 2020 ini, selama ini Jepang dan Jerman mengandalkan pasukan militer Amerika Serikat, negara yang memenangkan Perang Dunia Kedua, untuk pasukan pertahanan mereka. Namun, beberapa tahun belakangan Amerika mulai terapkan kebijakan militer dan internasional yang tidak terduga dengan mengajak duel China. Tidak tinggal diam, China yang selama ini selalu dianggap negara tertinggal juga mulai ingin membangun kejayaan mereka kembali. Mereka ingin membangun jalur sutra baru dengan nama program Belt and Road Initiative untuk kuasai jalur perdagangan dunia. Jalur perdagangan yang menghubungkan Asia dengan Eropa atau jalur sutra. Serta jalur perdagangan yang disertai bonus kekayaan alam yang tidak terkira, Laut China Selatan. Sampai titik ini Jepang masih belum tersenggol dan masih patuhi aturan lama. Namun, dengan meningkatnya aktivitas pangkalan militer Amerika Serikat di Guam, serta adanya ancaman kedaulatan oleh China atas sengketa Pulau Senkaku, Jepang bagaikan singa tidur yang mulai terbangun. Hal ini terlihat semenjak mundurnya Perdana Menteri Shinzo Abe digantikan oleh Yoshihide Suga. Sudah dapat diperkirakan, Suga lebih belak-belakan dan mulai siapkan militer Jepang, sebuah kabar yang mengerikan jika mengingat bagaimana Perang Dunia Kedua dahulu kala. Layaknya tak ingin buang-buang waktu, Perdana Menteri Suga langsung ingin menjangkau tujuan lebih besar, stabilitas dan kekuasaan di Indo-Pasifik. Mengutip dari South China Morning Post, Tokyo mulai menekan Beijing atas bahara Laut China Selatan, dengan Suga mulai perkuat ikatan militer dengan negara-negara ASEAN. Senin kemarin, Suga mengunjungi Hanoi, Vietnam, untuk bertemu dengan Perdana Menteri Vietnam, Nguyen Xuan Phuc. Pertemuan mereka membahas isu regional terkait Laut China Selatan. Menteri Pertahanan Jepang, Nobuo Kishi, bertemu dengan Menteri Pertahanan Australia Linda Reynolds. Kedua Menhan sepakat Tokyo akan memperkuat kerjasama di Indo-Pasifik, termasuk aktivitas militer mereka di Laut China Selatan. Saat diwawancarai media di Hanoi, Suga menggambarkan perjanjian dengan Vietnam sebagai langkah besar dalam bidang keamanan. Kesepakatan tersebut akan melibatkan Jepang mengekspor alutsista dan senjata berat dan teknologi canggih yang telah mereka kembangkan, termasuk beberapa senjata yang akan dikirimkan antara lain pesawat pengawas dan juga radar. Vietnam sendiri merupakan musuh utama China yang selalu mengkritik negara itu atas klaim mereka di Laut China Selatan. Baru 1 bulan menjabat, Suga mengatakan Vietnam merupakan batu loncatan untuk wujudkan Indo-Pasifik terbuka dan bebas. Ia juga mengatakan Jepang akan berkontribusi dalam menjaga kedamaian dan kesejahteraan di wilayah tersebut. Suga juga pun mengkritik aktivitas di Laut China Selatan yang melawan hukum internasional. Sangat penting bahwa semua negara terlibat kerjasama mencapai resolusi damai untuk konflik di Laut China Selatan tanpa menggunakan paksaan atau kekerasan apapun, ujarnya dalam pidato di sebuah universitas di Hanoi. Kunjungi Indonesia. Setelah kunjungi Vietnam, Suga akan mengunjungi Indonesia sebagai langkah yang dianggap para ahli untuk memperkuat hubungan dengan ASEAN. Namun, bisa juga agenda ini merupakan persaingan antara Jepang dan China mengenai pengaruh mereka di ASEAN dan Laut China Selatan. Jepang merupakan sekutu penting bagi Amerika di Asia, dan selama ini Jepang telah berhati-hati menjaga keseimbangan hubungan mereka dengan China. Bagaimanapun, China adalah partner dagang terbesar mereka.
Dan Jepang telah mematuhi hukuman Perang Dunia Kedua untuk tidak membuka konfrontasi dengan negara manapun, salah satunya dengan China. Tokyo selalu ragu untuk kirimkan kapal perang bergabung dalam operasi navigasi kebebasan yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Lian Dekui, pakar hubungan Jepang dengan hubungan internasional Institut Shanghai, mengatakan Tokyo awalnya tidak ingin terlibat dalam operasi pembebasan Indo-Pasifik dari cengkraman China. Tokyo ingin temukan cara mereka sendiri dalam bekerja sama dengan Amerika Serikat, yaitu dengan terapkan kerjasama militer di level tertentu dan hanya terlibat dalam latihan militer dengan negara ASEAN juga, ujar Lian. Namun, Tokyo segera sadar, cara menghentikan China mengganggu kedaulatan mereka atas Pulau Senkaku hanyalah dengan turunkan kemampuan mereka di Laut China Selatan. Profesor D.S. Rajaratnam School of International Studies di Nanyang Technological University di Singapura, Lee Mingjian, mengatakan bahwa China selalu menantang Jepang terkait investasi dan bantuan finansial di ASEAN. Sekarang, China juga menghadapi persaingan dari negara barat yang secara tak resmi berkoordinasi menahan China, yaitu Amerika Serikat, Jepang, Australia, dan Uni Eropa, papar Lee. Namun masih belum jelas apakah negara ASEAN akan memilih berpihak kepada Amerika Serikat dan sekutunya daripada tunduk kepada China. Selama kunjungan Suga kemarin, Perdana Menteri Puk mengatakan Vietnam akan menerima Jepang, kekuatan global, untuk melanjutkan aktivitas mempertahankan perdamaian regional dan global, stabilisasi dan kesejahteraan kami, ungkap Puk. Vietnam sepertinya salah satu negara yang telah memperkuat ikatan dengan Jepang, Amerika Serikat, Australia, dan India beberapa tahun belakangan ini untuk melawan kekuatan China. Vietnam juga satu-satunya negara ASEAN yang tidak dikunjungi oleh diplomat maupun pejabat pertahanan China selama tur dari Beijing bulan lalu. Namun, Lian mengatakan, kerjasama keamanan antara Hanoi dan Tokyo kemungkinan tidak akan melanggar batas yang diterapkan oleh Beijing. Vietnam tidak ingin melihat sisi antagonisme China dan kedua negara telah setuju untuk mempertahankan stabilitas, ujarnya. Tidak ada negara ASEAN yang ingin melanggar ikatan mereka dengan China lewat kerjasama dengan Jepang. Masih terlalu dini untuk sebutkan bagaimana keadaan berikutnya. Tapi tak diragukan, sudah ada dua kekuatan hebat yang terhimpun di Laut China Selatan. Ketegangan di Samudra Pasifik tidak hanya bersumber di Laut China Selatan saja. Laut China Timur, perairan di antara China dan Jepang kini pun tengah dalam sengketa. Beijing dan Tokyo memperebutkan Pulau Senkaku, atau yang biasa disebut China sebagai Pulau Diaoyu. China dilaporkan telah mengangkat larangan kapal China beroperasi di dekat pulau tersebut. Padahal, pulau itu masih dalam kendali Jepang sepenuhnya. Oleh sebab itulah tiba-tiba ada lusinan kapal ikan milik China beroperasi di perairan dekat pulau tersebut. Hal tersebut membuat Jepang resah dan kesal. Sedangkan China bersikeras Jepang tidak punya hak untuk mengusir kapal-kapal ikan itu pergi. Mengutip dari South China Morning Post, Jepang harus menghadapi lusinan kapal ikan China yang melanggar zona ekonomi eksklusif Jepang. Mereka pun telah peringatkan bahwa militer mereka siap untuk merespon instruksi apapun. Jika Beijing bermain nakal dan mulai menambak ikan di dekat Pulau Senkaku, maka tentunya ketegangan terkait kedaulatan kedua negara akan pecah. Analis peringatkan Tokyo memiliki pilihan terbatas untuk merespon paling banyak 100 kapal, terutama jika kapal ikan itu didampingi oleh kapal penjaga pantai China. Dilaporkan di koran Jepang Sankei bahwa Beijing mengatakan kepada Tokyo pelarangan operasi kapal ikan China di perairan tersebut akan hangus pada 16 Agustus. Beijing telah memperbarui cara untuk mengklaim kedaulatan terhadap pulau itu dan perairan di sekitarnya. Beijing juga menyebutkan Jepang tidak punya hak untuk menuntut kapal ikan hentikan aktivitas mereka. Menteri Pertahanan Taro Kono merespon pada 4 Agustus, mengatakan pada konferensi pers bahwa pasukan pertahanan negara atau SDF siap merespon. Saat ditanya unit apa yang akan muncul dan aksi apa yang akan dilakukan, Menteri menolak menjelaskan lebih jauh. Sankei mengutip pejabat pemerintah senior yang sebutkan peringatan Beijing sebagai deklarasi pendam yang berniat untuk mengesahkan provokasi setelah akhir pelarangan aktivitas pemancingan ikan. Sebelumnya, hal yang sama juga telah terjadi pada 2016 dan saat itu 72 kapal ikan ditemani dengan 28 kapal pemerintah beroperasi di perairan itu selama 4 hari penuh bebas dari hukuman. Kapal penjaga pantai China telah mendesak terus-terusan selama 18 bulan, memaksa masuk ke wilayah teritorial Jepang atau zona sengketa di sekitar pulau itu dan mengabaikan permintaan untuk pergi. Sampai saat ini,
Kapal-kapal pemerintah China selalu muncul di wilayah tersebut selama 111 hari berturut-turut sebelum akhirnya pergi karena ada badai. Terlihat sangat jelas jika China berusaha menggantikan penjaga pantai Jepang di perairan itu dalam koridor kemampuan mengontrol dan mengamankan kapal lain, ujar Karen Mulloy, seorang profesor hubungan internasional di Daito Bunkyo University, spesialis isu keamanan regional. Itu artinya mereka secara efektif mengganti pemerintah lokal di pulau itu dengan menggunakan itu untuk melancarkan klaim mereka terhadap kontrol kedaulatan. Dan hal tersebut tentunya sangat serius dan layaknya mimpi buruk bagi Jepang. Keterbatasan militer Jepang. Mulai mengatakan penjaga pantai Jepang sudah kewalahan dengan banyaknya tugas. Satu unit di utara memonitor militer Rusia, lainnya beroperasi di laut Jepang untuk menangkap kapal-kapal penangkap ikan Korea Utara, dan lainnya beroperasi di perairan Jepang. China, dengan militer angkatan laut lebih besar dan penjaga pantai yang jauh lebih banyak, paham akan keterbatasan itu dan memanfaatkannya sebaik mungkin, ujar Mulloy. Penjaga pantai mungkin mampu mengatasi setengah lusin kapal penangkap ikan, tapi jika ada 200 kapal beserta kapal pemerintah, tentunya Jepang benar-benar akan meluncurkan SDF. Mulloy sendiri mengaku ia mengharapkan pasukan pertahanan negara maritim Jepang atau MSDF bersiap-siap untuk konfrontasi apapun. Namun, harus di jarak aman yaitu sekitar 180 km dari titik potensi konfrontasi, sehingga bisa membuat kapal MSDF untuk mendukung para penjaga pantai tapi tetap cukup dekat jika ada kemungkinan kecelakaan dan kapal tenggelam. Dengan jarak itu, Jepang juga bisa berargumen mereka tidak memperburuk suasana. MSDF justru akan menggunakan pesawat pengawasnya untuk melacak kapal di permukaan dan kapal selam yang beroperasi di tempat itu. Tujuannya adalah menyediakan peringatan dini bagi kapal di atas permukaan. Meski begitu, seorang profesor hubungan internasional di Tokyo International University, Akitoshi Miyashita, mengatakan jika SDF masih belum mampu mengusir mereka. Mulai mengatakan China tampaknya sedang mengajak perang semua orang saat ini dengan merujuk sejumlah konfrontasi di Laut China Selatan, Taiwan, dan juga perbatasan India. Mereka sangat provokatif dan itu membingungkan karena mereka tidak perlu seperti itu. Hubungan Jepang dan China juga belum pernah sejelek ini, tapi rupanya memburuk karena Xi Jinping membatalkan rencana kunjungi Jepang. China mungkin berpikir semua menentangnya, tapi harus ingat jika semua yang Beijing lakukan berarti sesuatu. Semuanya serba strategis. Mereka sepertinya mati dalam mendapatkan kontrol Senkaku, karena jika menang, maka mereka tunjukkan pada semua negara jika mereka sanggup mengklaim manapun yang mereka inginkan. Dan hal itu juga bisa menjadi pesan terhadap Taiwan.